Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam teman-teman sekalian dan Bapak dosen pengampu yaitu Dr. Owil dan Wisudawan BSKM MKS. Jadi hari ini kami akan menjelaskan rangkuman artikel jurnal tentang siklus air, evaporasi, dan sedimentasi. Adapun nama teman-teman kelompok saya, yaitu yang pertama ada saya sendiri, yaitu Syafila Putri Aida, dan yang kedua ada Ummu Hanifah, ada Rifa Kriunisa, ada Husnul Khatimah, ada Salsabila Kumaira Zahra, dan ada Alia Revalina. Baik, langsung saja masuk ke materi pertama, yaitu siklus air yang akan dibawakan oleh Husnul Khatimah. Kepada Husnul, saya persilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Jadi, langsung saja pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang siklus air. Nah, siklus air didefinisikan oleh Survei Geologi Amerika Serikat sebagai istilah yang mudah dipahami untuk menunjukkan sirkulasi air dari laut melalui atmosfer ke daratan dan kemudian dengan banyak penundaan kembali ke laut melalui jalur darat dan bawah tanah dan sebagian melalui atmosfer. Next. Nah, siklus air ini telah digambarkan sejak abad ke-17 oleh Athanasius Kircher yang menunjukkan tata letak dasar umum pada sebagian besar diagram siklus air modern. Lanskap umum yang menggambarkan aliran sungai yang berasal dari pegunungan dan mengalir ke laut dapat kita lihat pada gambar 1 nanti di slide berikutnya, dan juga gambar-gambar Kircher mengenai teori kondensasi bawah tanah, di mana ia dipanaskan secara geotermal sebelum naik sebagai uap dan akhirnya muncul kembali melalui mata air. Ini bisa kita lihat di gambar 2 juga di next slide. Nah, ini tadi penggambaran awal siklus air oleh Athanasius Kircher pada abad ke-17. Next. Nah, ini juga gambar yang dibuat oleh Kircher mengenai mekanisme sirkulasi air. Selanjutnya, nah, cara kerja siklus air. Siklus air ini menunjukkan pergerakan air yang terus-menerus dan kompleks di dalam bumi dan atmosfer, di mana air bergerak dari permukaan daratan dan lautan ke atmosfer dan kembali dalam bentuk presipitasi. Siklus air menjaga keseimbangan ekosistem alam dan mendorong perkembangan masyarakat manusia. Pada gilirannya, siklus air telah dipengaruhi oleh aktivitas manusia dan lingkungan yang berubah. Bisa kita lihat pada gambar ini, yang merupakan gambar dari siklus air modern. Di sini terdapat 3 langkah penting atau 3 langkah utama dalam siklus air, yaitu evaporation atau evaporasi yang disebut juga penguapan, kemudian ada condensation atau kondensasi, dan ada juga precipitation atau pengendapan. Nah, untuk pembahasan terkait 3 langkah utama dalam siklus air ini nantinya akan dibahas oleh teman saya. Next slide. Nah, adapun temuan yang kami dapatkan pada jurnal yang telah kami baca, yaitu terdapat perbandingan estimasi penguapan terestrial atau ET yang merupakan singkatan dari evapotranspirasi yang diperoleh dari kerangka kerja neraca air dan beberapa model dalam skala global. Studi ini menyoroti perbedaan signifikan akibat aktivitas manusia, seperti penggunaan air dan perubahan lahan, serta menekankan pentingnya mengintegrasikan faktor manusia ke dalam model global. Temuan ini mengungkap perbedaan rata-rata global dalam estimasi ET dan menggarisbawahi perlunya peningkatan data dan metode untuk menilai ketersediaan air dan mengelola sumber daya air. Next. Baik, selanjutnya itu materi yang dibawakan oleh Diva. Kepada Diva, saya persilahkan. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Adapun sorotannya yaitu adalah yang pertama itu
penilaian global evaluasi komprehensif terhadap ETI dari neraca air dan simulasi model secara global. Yang kedua, dampak manusia mengidentifikasi kontribusi signifikan dari aktivitas manusia terhadap perbedaan dalam estimasi ETI. Yang selanjutnya, variabilitas regional menyoroti wilayah dengan deviasi positif dan negatif dalam ETI, menandakan beragam tantangan pengelolaan air. Selanjutnya, data sampel memanfaatkan kumpulan lebih dari 84.000 estimasi ETI yang belum pernah ada sebelumnya untuk analisis yang kuat. Terus, tren musiman, yaitu mengungkapkan pola musiman dalam variabilitas ETI yang terkait dengan praktik pertanian dan irigasi. Terus yang terakhir, analisis ketidakpastian, melakukan analisis varians untuk menghubungkan ketidakpastian dalam estimasi ETI ke berbagai komponen siklus air. Selanjutnya, adapun wawasan utamanya ialah perbedaan dalam estimasi ETI, yaitu studi ini mengungkapkan perbedaan rata-rata global dalam estimasi ETI sebesar 7 mm per tahun, yang utamanya disebabkan oleh intervensi manusia seperti irigasi dan penggunaan waduk. Selanjutnya, hotspot regional deviasi positif dalam ETI ditemukan di wilayah berpenduduk padat seperti Asia Selatan dan Amerika Utara, tempat konsumsi air tinggi. Selanjutnya, pentingnya faktor manusia. Temuan ini menekankan perlunya memasukkan aktivitas manusia ke dalam model global, karena metode tradisional seringkali mengabaikan pengaruh ini, yang menyebabkan kesalahan perhitungan ketersediaan air. Dan yang terakhir adalah variabilitas musiman, pola musiman. Dalam ETI terlihat jelas, dengan deviasi maksimum terjadi selama musim puncak pertanian. Hal ini menunjukkan bahwa praktik pertanian secara signifikan memengaruhi dinamika ETI, dan memahami hubungan ini sangat penting untuk pengelolaan air yang efektif. Selanjutnya, Baik, selanjutnya adalah materi yang dibawakan oleh Umu. Kepada Umu saya persilahkan. Baik, selanjutnya yaitu temuan mengeksplorasi dampak bendungan terhadap siklus hidrologi Sungai Sarasvati di Western Ghats, India. Menggunakan pendekatan isotop stabil, temuan menunjukkan bahwa evaporasi dari bendungan berkontribusi signifikan terhadap kehilangan air. Dengan reservoir Linga Namaki mengalami kehilangan 10% dan Gersova 6%. Variasi isotop air mengindikasikan interaksi kompleks antara air tanah dan permukaan serta dampak dari perubahan iklim lokal. Selanjutnya yaitu sorotan. Evaporasi tinggi. Reservoir Linganamaki kehilangan 10% air, Gersova 6%. Pendekatan isotop stabil digunakan untuk mempelajari siklus hidrologi interaksi air tanah dan permukaan menunjukkan hubungan yang erat. Pengaruh bendungan memengaruhi dinamika aliran sungai dan siklus air. Dampak musiman. Variasi isotop berbeda antara musim pramuson dan pasca muson. Kekurangan penelitian, fokus pada sistem sungai kecil perlu ditingkatkan. Signifikansi global, Western Ghats berperan penting dalam mengatur iklim lokal. Wawasan utama. Evaporasi dan akibatnya. Bendungan secara signifikan meningkatkan evaporasi yang berpotensi mengurangi ketersediaan air. Penggunaan isotop dalam studi hidrologi. Pendekatan isotop stabil memberikan wawasan mendalam tentang sumber dan proses air, membantu memahami aliran dan interaksi air. Interaksi air.
tanah, dan permukaan. Studi menunjukkan bahwa interaksi antara air, tanah, dan permukaan di daerah bendungan kompleks dengan air tanah yang terpengaruh oleh evaporasi dari reservoir. Variasi musiman dalam isotop. Perubahan isotop antara musim menunjukkan dampak dari kondisi cuaca yang berbeda, dengan evaporasi lebih tinggi di musim pramuson. Pentingnya penelitian tambahan. Kesenjangan pengetahuan terkait sistem sungai kecil di Western Ghats menunjukkan kebutuhan untuk penelitian lebih lanjut, terutama dalam konteks perubahan iklim dan pembangunan infrastruktur. Baik, selanjutnya yaitu kompleks siklus air akan dibawakan oleh saya sendiri. Jadi kompleks siklus air. Jadi uap air merupakan penyerap utama di atmosfer, baik radiasi gelombang pendek maupun gelombang panjang. Selanjutnya, air cair di atmosfer merupakan hasil kondensasi. Selanjutnya, evapotranspirasi adalah aliran balik air dari laut permukaan bumi ke atmosfer dan menyediakan panas laten flux dari permukaan. Selanjutnya yaitu kelembaban tanah mempengaruhi keseimbangan energi di permukaan tanah karena kurangnya air yang tersedia menekan evapotranspirasi dan mengubah albedo permukaan. Kelembaban tanah juga mempengaruhi limpasan dan infiltrasi. Selanjutnya, materi evaporasi akan dijelaskan oleh Salsa. Kepada Salsa, saya persilahkan. Baik, yang pertama kita akan membahas evaporasi, di mana api itu evaporasi. Istilah penguapan mengacu pada perubahan wujud cairan menjadi uap. Dalam konteks siklus hidrologi, penguapan adalah perpindahan air dari lautan dan benua ke atmosfer. Penguapan air laut dapat diartikan sebagai langkah pertama dalam siklus hidrologi dan pada akhirnya mengatur masuknya air ke benua. Adapun proses dalam evaporasi itu yang pertama ada evaporasi dimulai ketika energi matahari memanaskan permukaan air di laut, danau, sungai, atau badan air lainnya. Kemudian proses yang kedua yaitu air yang menguap dari permukaan air laut, danau, atau sungai menjadi uap air. Proses ini juga dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti suhu udara, kelembapan, dan kecepatan angin. Suhu yang lebih tinggi dan angin yang lebih kencang dapat meningkatkan laju evaporasi. Kemudian proses yang ketiga, selain evaporasi, tanaman juga berperan dalam proses ini melalui transpirasi, di mana mereka melepaskan uap air ke atmosfer dari permukaan daun mereka. Gabungan evaporasi dan transpirasi sering evapotranspirasi. Kemudian yang keempat, uap air yang terbentuk mengangkat ke atmosfer. Ketika uap air naik, pendinginan, dan karena suhu udara lebih rendah di ketinggian, uap air mulai berkondensasi menjadi tetesan-tetesan kecil yang membentuk awan. Kemudian, uap air yang naik ke atmosfer akhirnya akan mengalami kondensasi dan membentuk awan yang pada gilirannya dapat menyebabkan presipitasi, yaitu hujan, salju, atau hujan es, yang akan kembali ke permukaan bumi untuk menyelesaikan siklus hidrologi. Adapun faktor utama yang mempengaruhi laju evaporasi, yang pertama itu ada suhu. Suhu yang lebih tinggi meningkatkan energi kinetik molekul cair, sehingga lebih banyak molekul yang dapat melarikan diri dari permukaan cair ke udara sebagai uap. Kemudian faktor kedua yaitu kelembapan relatif. Kelembapan relatif udara berhubungan terbalik dengan laju evaporasi. Kemudian yang ketiga ada kecepatan angin, di mana angin yang lebih kencang dapat membawa uap air dari permukaan cair lebih cepat, mengurangi kelembapan di sekitar permukaan dan meningkatkan laju evaporasi. Kemudian ada tekanan udara. Tekanan udara yang lebih rendah memfasilitasi evaporasi karena molekul uap air lebih mudah untuk menyebar ke atmosfer pada tekanan yang lebih rendah. Kemudian ada area permukaan. Luas area permukaan cair juga berpengaruh, yaitu semakin besar area permukaan, maka akan semakin banyak molekul yang bisa menguap sekaligus. Kemudian kualitas permukaan. Tipe permukaan dan sifat permukaan cair seperti viskositas dan keberadaan zat terlarut dapat mempengaruhi seberapa cepat proses evaporasi terjadi. Dan faktor yang terakhir yaitu radiasi matahari, di mana radiasi matahari langsung dapat meningkatkan suhu permukaan dan energi yang diperlukan untuk evaporasi sehingga mempercepat prosesnya.
Baik, selanjutnya materi terakhir yaitu sedimentasi akan dijelaskan oleh Alia. Kepada Alia, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya ingin menjelaskan terkait sedimentasi. Jadi, sedimentasi itu merupakan proses di mana material padat atau sedimen yang terangkut oleh agen seperti air, angin, atau es diendapkan di suatu tempat. Nah, proses ini dimulai dengan erosi yang mengikis material dari permukaan, diikuti dengan transportasi sedimen oleh berbagai agen. Adapun langkah-langkah proses sedimentasi yang dimulai dari erosi, yaitu material seperti tanah, batu, dan mineral yang telah terkikis dari sumber asalnya, biasanya oleh proses cuaca, erosi air, atau aktivitas geologis. Selanjutnya transportasi, yaitu sedimen yang telah terkikis kemudian diangkut oleh agen transportasi seperti aliran sungai, angin, atau es. Transportasi ini bergantung pada ukuran, bentuk, dan berat sedimen serta kekuatan agen transportasinya. Selanjutnya deposi atau endapan. Nah, yang pertama itu penurunan kecepatan aliran, di mana ketika kecepatan aliran air atau angin berkurang, maka kapasitasnya untuk membawa sedimen menurun. Sebagai hasilnya, partikel-partikel sedimen mulai terendapkan. Kedua, pemisahan ukuran partikel, yaitu sedimen yang lebih besar dan berat biasanya akan mengendap terlebih dahulu, sementara partikel yang lebih halus akan diendapkan lebih jauh daripada sumbernya atau pada kondisi yang lebih tenang. Proses selanjutnya yaitu kompaksi dan sementasi. Kompaksi yaitu selama waktu lapisan-lapisan sedimen yang lebih baru mengendap di atas lapisan yang lebih lama. Tekanan lapisan atas akan memampatkan lapisan bawah, mengurangi volume pori-pori dan menghilangkan sebagian air yang terperangkap. Kemudian sementasi yaitu proses di mana mineral seperti kalsium, karbonarat atau silika mengendap dan mengikat partikel-partikel sedimen bersama-sama membentuk batuan sedimen padat. Proses yang terakhir yaitu diagenesis, merupakan proses lanjutan setelah sedimentasi yang mencakup perubahan fisik dan kimia pada sedimen yang telah terkompaksi, seperti kristalisasi mineral tambahan atau pengganti mineral. Adapun contoh skenario dalam sumber sedimen meliputi jebolnya bendungan dan air jernih mengolah kembali endapan di hulu, kemudian yang jebolnya bendungan dan lepasnya sedimen danau, yang ketiga jebolnya bendungan dan pembaruan pembentukan endapan proksimal dengan aliran puing, dan yang terakhir yaitu banjir akibat jebolnya bendungan dan penumpukan sedimen di dasar alupipal. Selain itu terdapat pula faktor yang mempengaruhi sedimentasi, meliputi yang pertama kecepatan aliran. Nah, dalam sistem sungai atau pesisir, kecepatan aliran air sangat mempengaruhi kapasitas transportasi sedimen. Ada juga ukuran partikel, yaitu partikel sedimen yang lebih besar seperti kerikil dan pasir mengendap lebih cepat dibandingkan dengan partikel yang lebih halus seperti lumpur dan lempung. Juga dipengaruhi oleh faktor jenis partikel, yang dimana jenis mineral dan komposisi kimia sedimen juga mempengaruhi proses sedimentasi. Selanjutnya ada kondisi iklim, yaitu cuaca dan iklim mempengaruhi erosi, transportasi, dan sedimentasi. Ada juga faktor vegetasi, di mana keberadaan vegetasi dapat mempengaruhi erosi tanah dan mempengaruhi laju sedimen dengan menstabilkan tanah dan mengurangi aliran air. Faktor selanjutnya itu topografi, di mana kemiringan dan bentuk permukaan tanah mempengaruhi aliran air dan pola sedimentasi. Selanjutnya geomorfologi, yaitu struktur geologi dan bentuk lanskap mempengaruhi bagaimana sedimen terendapkan dan distribusi di pembangunan infrastruktur, pertanian, dan deforestasi dapat mempercepat erosi dan meningkatkan jumlah sedimen yang masuk ke dalam sistem air. Selanjutnya, materi yang terakhir yaitu manfaat transportasi ramah lingkungan. Nah, manfaat transportasi ramah lingkungan meliputi pengurangan emisi gas rumah kaca, peningkatan kualitas udara, penghematan energi, dan peningkatan kesehatan masyarakat, serta pengurangan kemiskinan perkotaan.
Sekian dari saya, selanjutnya saya serahkan pada moderator. Baik, terima kasih banyak atas pemaparan materinya, teman-teman kelompokku. Jadi, itulah materi terakhir yang sudah kami bawakan. Sebelumnya, mohon maaf jika ada salah kata dalam pengucapan. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.